Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue Valio Haskan di Zero Knowledge Podcast. Week 11 udah selesai. Dan kita mau masuk ke akhir-akhir November. Berarti sedikit lagi perlahan menuju playoff. Jadi gimana tim jagoan kalian? Kita langsung aja review Week 11 bareng Barokas ini. Nah, kita lihat hasil-hasilnya dulu. Seperti biasa, yang pertama ini Ravens menang lawan Bengals 34-20, tapi sayangnya ya itu kan ada dua pemain yang major yang cedera, yang satu di Ravens Mark Andrews cedera out for season. Nah, yang di Bengals Joe Burrow out for season karena cedera ligamen di wristnya. Aduh. Terus, nah ini hasil sesi malam di week 11. Yang pertama Browns melawan Steelers 13-10, dan nanti ada breaking news yang gue sih sebenarnya campur aduk ya saat baca breaking newsnya, tapi nanti aja. Terus Dolphins lawan Ravens menang, Dolphins 20-13. Lions lawan Bears, aduh Bears padahal bisa menang tuh. Tapi sayang sekali kalah lawan Lions yang lagi gila banget nih musim ini. 8-2 sekarang rekornya, 31-26 skornya. Jaguars menang Titans 34-14. Packers lawan Chargers yang menang Packers 23-20 nih Chargers. Ini tim keselak. Iya nih. Kenapa ya? Terus Texans lawan Cardinals menang Texans 21-16, walaupun kemarin si Stroud 3 interception ya, tapi untungnya menang ya. Untung aja. Nah, terus Cowboys lawan Panthers menang Cowboys 33-10. Commanders lawan Giants menang. Ini Giants gimana ini, mau niat tanking apa enggak nih? Tiba-tiba menang Commanders 31-19. 49ers lawan Buccaneers menang 49ers 27-14. Bills lawan Jets menang Bills 32-6, dan Rams lawan Seahawks menang Rams 17-16. Sayang sekali gue sempet nonton nih matchnya. Field goalnya Seahawks di detik terakhir gak masuk. Mencong ke kanan. Terus Broncos lagi let's ride season, gila. Lu gak tahu kan? Broncos lagi 4 winning streak. Nah, lagi cooking nih Russ nih 21-20 lawan Vikings. Dan terakhir tadi Chiefs lawan Eagles menang. Eagles bisa balas dendam kekalahan Super Bowl kemarin ya, 21-17. Dan nanti kita bahas ya match-nya. Udah, pertama dulu kita bahas. Nih dia nih, aduh tuh. Lu kalau lihat nih ya nih di sini nih, gila nih, ini sebenarnya tangannya bengkaknya gede banget tuh nih. Iya, Bengals lawan Ravens yang menang Ravens 34-20, dan sekarang Ravens lagi di seat nomor 1-nya AFC. Nah, kita bahas dulu nih yang ini nih, yang di foto nih, cedera sangat parah nih sebenarnya ya buat Burrow karena cedera ligamen. Ligamen tuh udah saraf deh, gue udah gak paham deh kalau ligamen. Cuman kemarin pas Burrow coba ngelempar, dia aja udah teriak sakit loh. Dan terpaksa out for season. Dan ini kemarin itu ternyata ke gap ya videonya. Burrow lagi datang ke stadion, tangan kanannya udah pakai gips, cuman gak dimasukin di laporan injury-nya Bengals. Jadi NFL lagi menginvestigasi, nggak tahu deh ini hasil gimana. Dan kemungkinan kalau misalnya ketahuan emang gak di-report, kemungkinan besar bakal dihukum. Tapi menurut lo ini Bengals tanpa Joe Burrow, apakah goodbye buat playoff atau tetap di-push menurut lo? Selain QB, sebenarnya talenta di posisi lain mereka nggak banyak isu ya. Mungkin satu isunya cuman ada T. Higgins yang keluar masuk inilah ruang medis. Dia injury, beberapa kali injury juga. Selain itu sebenarnya di posisi lain mereka tuh nggak ada isu. Running back Joe Mixon masih healthy, terus masih ada Jamar Chase dan Tyler Boyd at least kan di posisi wide receiver. Tight end ya gitu-gitu aja sih sebenarnya memang. Cuman ya posisi quarterback selalu jadi posisi yang paling banyak menarik perhatian dan yang paling penting di setiap tim. Dan emang dari awal Zach Taylor masuk sebagai coachnya Bengals, tim ini tuh dibentuk untuk mendukung Joe Burrow, dan ini adalah memang timnya Joe Burrow. Karena semua pemain yang di draft oleh Bengals saat ini, dan baik itu
wide receiver ataupun tight end ataupun offensive line, semua itu untuk mendukung quarterback nomor satu mereka yaitu Joe Burrow. Mhm. Dan ini cedera yang bisa dibilang tuh eh, fatal, tapi kayak sebenarnya nunggu waktu aja ya. Karena musim ini aja Joe Burrow tuh eh, dia tuh bener-bener kesiksa banget. Dia dari sekarang tuh dia udah main sekitar 50-an games Mhm. dan in total tuh dia udah kena seks hampir 150 kali 4 musim. Hmm. 4 musim. Dan dia setiap musim itu selalu kayak di top 5, top 10 quarterback yang paling banyak kena sacks. Mhm. Jadi isunya saat ini adalah lagi-lagi balik lagi ke offensive line. Kayak ini sebenarnya udah isu dari lama ya. Dia sejak dia second season yang dia masuk Super Bowl itu dia juga kena sack 50-an kali. Jadi emang isunya itu udah dari dulu ada. Cuman karena memang uh, buronya juga cukup tough dan dia bisa extend play juga. Dia cukup mobile lah untuk seorang quarterback yang orang banyak ngira tuh kayak nggak terlalu mobile Mhm. secara postur. Dia bisa tahan lah selama 2 musim itu. Kayak 2021 dia masuk Super Bowl, 2022 dia masuk AFC Championship. Ya. Tapi sekarang kayak itu semua udah mulai numpuk, cederanya udah mulai makin parah. Awal musim aja dia udah kena ankle Iya. dan sempat agak nggak stabil juga playnya selama beberapa pertandingan. Tapi sekarang kayak itu udah mulai kambuh, cederanya udah mulai bermacam-macam, nggak cuman yang sebelumnya awal musim di kaki, sekarang di tangan gitu. Mhm. Dan ini benar-benar udah jadi kehilangan yang besar buat tim kayak Bengals. Bengals saat ini tuh lagi hunting playoff spot karena Iya. di divisinya dia, di divisi AFC North, semua timnya itu winning season saat ini. Iya, betul. Especially lawan mereka saat ini, itu Baltimore Ravens. Iya. Juga kemarin kan Steelers lawan Browns juga Browns menang dan Terus menang. sekarang tuh kayaknya mereka rekornya 7-4 kalau nggak salah ya. 7-4 atau 7-3. Jadi Siapa? Browns. Browns, yes. 7-3. 7-3. Nah, Mhm. Steelers 6-4. Ravens 8-3. nah jadi oddsnya saat ini tuh kayak Bengals lagi terancam banget posisinya. Dan di saat mereka udah terancam gini, mereka kehilangan quarterback sekelas Joe Burrow. Hmm. Pertanyaannya adalah apakah mereka bisa accommodate quarterback kedua mereka itu Jack Browning untuk bisa at least bisa jadi game manager yang oke buat eh, sepanjang musim sisa ini atau justru malah jadi pembantaian buat dia. Ya. Dan yang paling khawatir adalah harus mereka improve banget offensive line. Mereka harus bisa ngejaga Jack Browning. At least itu dia nggak banyak kena sacks. Mhm. Karena 5 sack kemarin tuh udah bener-bener buat quarterback lain kalau Iya. bukan sekelas Joe Burrow itu udah ngerusak confidence mereka. Betul. Tapi eh gue pun juga masih ragu dengan Jack Browning. Karena ya he's not Joe Burrow gitu. Iya. Tapi ya eh, who knows, maybe eh, sesuatu yang lebih aneh pernah terjadi. Mungkin ya bisa kayak Nick Foles, who knows. Tapi Mhm. saat ini gue nggak melihat Bengals sebagai playoff team karena Joe Burrow yang cedera itu adalah sosok paling penting di tim mereka. Oke. Oke. Nah, Ravens dengan momentum lagi bagus banget ya, apalagi sekarang megang seat nomor satu karena Chiefs kalah tadi kan. Menurut lu dengan sisa matchnya sekarang, apakah bisa ngunci seat nomor satu apa gimana? Seharusnya At- dengan tim yang ada dan defense mereka saat ini harusnya bisa ya. hmm. Hmm, karena sisa musim mereka ini setelah bye week di week 13 mereka akan cukup diuji
mereka bakal ngelawan tim-tim yang sedang winning season saat ini. Jadi pekan terakhir Ravens itu mereka akan sorry, mereka Hmm. akan bertandang ke Jacksonville, mereka akan main lawan Nah, Jaguars. Terus week 16 mereka akan pergi ke San Francisco, mereka bakal lawan 49ers. Week 17 hmm, dan 18 mereka akan main di Baltimore melawan Dolphins dan pekan terakhir mereka akan lawan Pittsburgh Steelers. iya. Jadi saat week 12 saat ini pertandingan mereka lawan Chargers dan pertandingan setelah bye week lawan Rams di Baltimore itu akan jadi penentu mereka bisa masuk playoff atau enggak. Karena kalau misalkan mereka udah bisa masuk playoff setelah lawan Rams lah at least, Mhm. itu mereka bisa seenggaknya mengistirahatkan beberapa pemain intinya di pekan-pekan krusial kayak week 17, week 18. Dan itu pekan yang bisa dibilang itu penting untuk pemulihan pemain-pemain mereka. Karena musim lalu banyak pemain mereka yang cedera ketika masuk playoff. Dan Mhm. mereka saat ini tuh ya mencoba untuk keeping everyone healthy lah di squad mereka. Jadi penting banget untuk mereka untuk mengunci playoff spot, especially first round bye dari awal. Iya. Oke. Nah, tadi kan jadwalnya lumayan, kalau menurut gue sih lumayan challenging ya. Cuman Mm-mm. kalau misalnya Chiefs kita bahas nanti ya. Kalau misalnya Chiefs masih belum benerin offense-nya bisa aja kali ya. Mm-mm. Ya kan. Oke, next. Nah, ini di AFC North satunya lagi, Browns lawan Steelers. Nah, breaking newsnya adalah Siapa tuh Matt breaking news? Canada dipecat. Gimana ya, gue sih sebenarnya campur aduk sih ya. Yang pertama gue senang karena ya akhirnya Matt Canada yang gue benci banget dipecat kan, karena sejak Matt Canada megang offense Steelers gak pernah sedikit pun lebih dari 400 offensive yards lah. Offensive yards loh, bukan Iya, passing yards ya. bukan. Wow, Kayaknya oke. passingnya juga nggak pernah 400 deh. Kayaknya juga nggak pernah deh. Iya. Terus points per gamenya nggak pernah nyentuh ya 30 kalau nggak salah pernah, cuman jarang banget, Tuh, parah. yes. Nah, cuman di sisi lain setelah gua melihat beberapa game terakhir ya pas Matt Canada turun ke sideline ya, ini QB-nya juga hancur sebenarnya nih si Kenny Pickett nih. Aduh, gua kemarin nontonin matchnya, ya ampun passingnya hancur banget. Heran gua nggak tahu ya apa memang ceiling dia udah mentok atau memang salah offensive koordinatornya. Gua nggak ngerti. Habis itu banyak banget passingnya yang underthrown. Malah ada satu passingnya yang udah tahu WR-nya udah dijagain, malah lemparnya ke hantu, ke depan, kagak ada yang nangkep. Ya ampun, makanya katanya sih kalau gue baca beritanya yang gantiin offensive coordinator ini RB coach-nya. Tapi yang calling play-nya ini QB coach-nya nih, yang latih Pickett. Oh, Nah, gua mau merhatiin dulu nih buat beberapa game dulu nih. Habisnya next nih kan lawannya Steelers, itu nextnya lawannya Bengals. Ya ya. Bengals walaupun gak ada Joe Burrow tetap gue masih pesimis sih. Kalau misalnya Kenny Pickett mainnya masih sama, nah makanya kalau misalnya next game Pickett mainnya masih kayak gitu, berarti ya salah di QB-nya. Kalau bisa sih tahun depan draft QB sih. Oh, Bisa. siapa tuh kira-kira yang diincar oleh Steelers? Kalau bisa ya Jaden Daniels sih dari LSU. Hah, Jaden Jaden Daniels kalau bisa. Daniels. Jaden Daniels lagi bagus banget di college mainnya sekarang. Lagi naik banget. Lumayan ya. Berarti, Iya tapi lagi dia mah. kan kalau nggak salah juga salah satu top 10, top 15 picks juga di beberapa draft board. Iya, Dan lagi ya naik habisnya. sekarang pun posisinya Steelers ini kan juga draftnya agak di bawah ya. Karena Agak di bawah iya, karena sekarang lagi masuk rekor playoff picture. 64. Ya, Ya, tapi emang sepanjang musim ini kayak no improvement dari Pickett ya, bener kata lo. Dan dia juga nggak pernah lebih dari nggak 250 pernah. passing Dan yard. lu bayangin aja sampai week 11 touchdown-nya cuma 6. Ya, Cuma 6.
Terus Steelers dari awal musim sampai sekarang nggak pernah outgain lawannya. Pasti yardsnya lebih kurang daripada lawannya. Tapi bisa 6-4 loh. Emang Tomlin nih kayaknya punya. Power of defense. Iya, kayaknya sih Tomlin punya ini juga sih, punya dukun kayak. Aduh, masa kalah sih lawan Browns yang Deshaun Watson-nya aja out for season. Aduh. Heran gua. QB-nya aja QB pakai rookie loh, DTR loh. Dorian Thompson Robinson. Kalau menurut lu Browns nih rekor 7-3 sebenarnya unexpected juga ya. Karena kan pasti pada pada ngeprojectnya gak terlalu tinggi, cuma sekarang 7-3 loh. Nah, menurut lu Browns nih gimana menurut lu? Eh, se- Sebenarnya secara offense juga mereka nggak benar-benar jauh lebih bagus dibandingkan Steelers ya. Karena sepanjang musim ini pun juga mereka not only mereka struggle di offense, passing offense-nya juga not really good, tapi mereka lagi gonta-ganti QB juga. Kemarin kan Aha. baru aja Deshaun Watson juga cedera dan out for season. Terus beberapa game juga yang main ada PJ Walker, terus juga ada yang tadi lu udah bilang Dorian Thompson Robinson, rookie Mhm. QB-nya. Ini kalau misalkan kondisi normal tuh tim-tim yang punya QB kayak mereka saat ini tuh sebenarnya adalah tim-tim yang lagi berebut first overall picks sebenarnya. Mhm. Tapi yang paling mengejutkannya sekarang adalah defense mereka lah yang jadi kekuatannya mereka saat ini. Karena setelah bye week mereka di week 5 atau week 5 sorry. Week 5 itu mereka udah menang 5 dari 6 pertandingan setelah bye week. Dan mereka pertandingan-pertandingan yang mereka menangin ini juga selain pertandingan Cardinals yang memang lawan Cardinals mereka kan lawan rookie QB mereka yang benar-benar istilahnya disayurin lah gitu, yang Mhm. benar-benar diobok-obok sama defense-nya Browns. Itu mereka semua menang dengan one score game, menang atau kalah dengan one score game. Jadi ini mungkin jadi kayak fenomena kayak Vikings musim lalu, di mana most of their wins, kemenangan mereka di musim itu banyak dari one score game. Ini Ya. mungkin juga bisa jadi bukti bahwa defense bisa carry tim yang punya offense biasa aja. Contohnya Mhm. Steelers. Hmm. Tapi Browns ternyata their defense emang jadi kejutan yang luar biasa juga musim ini. Jadi secara points per gamenya, points against-nya mungkin nggak begitu mencolok sebagai the best defense di NFL Iya, ya. tapi menang. Tapi yards yards per game mereka itu salah satu itu paling bagus di NFL. Yards per game. Dan mereka juga kalau nggak salah top 5 juga di defensive touchdown. Mhm. Jadi ini tim yang lagi-lagi di carry sama rushing dan di carry oleh defense. Hmm. Mereka passing offense mereka kayak super mid, tapi rushing mereka at least affordable buat mereka. Tapi defense mereka saat ini yang benar-benar jadi kunci dari performa mereka saat ini. Terutama Miles Garrett, gua rasa dia lagi berambisi untuk menjadi the next defensive player of the year. Mhm. 13 sack saat ini. 13. Dan kalau nggak salah dia kayaknya lead the league juga ya Iya, kalau uh, nggak salah sih ya. di sack. Haha, Dan kalau nggak salah. wow, oke. Jadi saingannya lagi banyak nih kandidat-kandidat defensive player of the year. Sekarang ada Myles Garrett juga di sacknya Iya, Mas tiga. Gert lagi gila banget sih emang tuh orang. Heeh. Dan dia sekarang lead the league ya benar, lead the league di NFL. Jadi dia mimpin dengan 13 sack dan dia sekarang dia salah satu front runner juga untuk jadi defensive player of the year. Heeh. Nah, eh next ya. Mm-mm. Nah, Dolphins lawan Raiders, menang Dolphins
Dolphins gimana menurut lo? Apakah makin kuat chance buat menangin AFC East? Karena Bills abis kemarin pecat OC-nya menang lagi ya. Tapi gimana menurut lo? Mungkin salah nggak sih kalau misalkan di pertandingan ini tuh gue mengharap Dolphins bisa skor lebih banyak dibandingkan 20 poin. Iya sama. Dan mereka sempat ketinggalan juga di quarter satu. Jadi eh, beberapa kali offense-nya juga agak Mhm. agak macet-macet dikit. Tapi mereka udah mulai bikin adjustment di second half. Terus juga ya di second half dan udah bisa lebih ngekunci offense dari Raiders juga. Ya, secara overall sebenarnya ini bukan performa terbaik mereka ya, tapi at least ya mereka mereka bisa lebih improve lagi di defense setelah Mhm. eh, last time itu mereka habis bye week juga setelah kalah dari Chiefs yang offense-nya juga sempat struggle juga, tapi setelah bye week defense mereka tuh udah lebih improve, lebih bagus. Tapi gue masih khawatir kayak offense mereka tuh sering up and down ya. Kadang Mhm. kalau misalkan lagi on fire banget, kita bisa tahu seberapa kuatnya offense mereka. Lihat aja week 3 lawan Broncos, 70 Mhm. poin. Lihat lawan Panthers, 42 poin. Tapi kalau misalkan mereka lagi off tune, lagi mulai hilang ritmenya, itu bisa kayak offense yang mid banget sebenarnya. Jadi mereka butuh rushing game mereka tuh lebih jalan dan harus lebih konsisten Mhm. dibandingkan hanya kemarin tuh total ya oke lah hampir 100 yards tapi ya kalau mungkin faktornya juga karena running back rookie mereka Devon Iya Achane cedera lagi ya? cedera lagi. Heeh. Jadi kayak dia kambuh lah istilahnya, kambuh cedera Mhm. itu jadi salah satu yang cukup mengkhawatirkan juga karena dari formula mereka tuh Raheem Mostert bukan yang bisa diandalkan untuk 30 carries per match I guess, tapi Iya. eh, kalau misalkan Etienne bisa sembuh lagi, mereka bisa lebih balance lagi untuk bagi-bagi carriesnya. Ini tim yang benar-benar serem banget, apalagi Hmm. mereka punya banyak deep threat gitu. Mereka punya Tyreek pastinya, mereka punya Tyreek iya. even juga Waduh. Waddle ada, terus Waduh. Even Robbie Anderson, Robbie Chosen, sorry, Chosen. gue masih ketawa denger namanya Robbie Chosen. Ya, Robbie Chosen aja apa ada. weapon mereka tuh punya speed yang bisa ngobrak-ngabrik defense lawan ketika mereka lagi on the momentum, lagi ada momentumnya. Tapi kalau misalkan kayak agak panas dingin itu bukan offense yang bisa dibilang Super Bowl contender sebenarnya. Jadi mereka harus bisa lebih konsisten lagi, nggak kayak kadang oke, kadang oke, kadang enggak. Itu mereka harus bisa konsisten di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Hmm. Oke. Raiders. Raiders 2 kali kalah nih sama Antonio Pierce. Tapi eh menurut lu kemarin Raiders menang ya? Salah gue. Ya, Ini ini berarti ini kekalahan pertama kalah pertama di era Antonio Pierce ya. yes. Nah, menurut lu Raiders masih bisa uh, jaga kesempatan buat ngejar playoff spot kan? Karena kan nih Broncos lagi ini nih 4 winning streak nih, diem-diem kan? Mm-mm. Nah, gimana nih menurut lu Raiders? Dari schedule sisa mereka susah, susah. Apa aja lawannya? Karena setelah week ini tuh mereka sebelum bye week di week 13 mereka bakal main lawan Kansas City Chiefs. Setelah bye week mereka ada 5 pertandingan. Ada lawan Vikings, lawan Chargers, lawan Chiefs lagi, lawan Hmm. Colts, dan week terakhir kalau misalkan mereka bisa in playoff kan mereka akan lawan Denver Broncos lagi. Oh. Tapi at least mereka pernah menang lawan Broncos. So adalah historinya mereka bisa menang, tapi
dengan Broncos yang lagi on fire saat ini sih, itu mungkin 5 schedule terburuk untuk tim yang lagi ngejar playoff kayak Raiders saat ini. Mhm. So no, gue nggak optimis tapi masih bisa sebenarnya kalau Mhm. ada keajaiban lah gitu. Oke, oke. Sip. Next ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini nih. Broncos lawan Vikings dan Broncos 21-20. Gila nih, Chef Russ lagi cooking nih. 4 winning streak loh. Siapa sih yang Gila. membiarkan Russell Wilson memasak Iya, sih? tapi lu nyadar gak sih Russ nih semenjak di gue mau nanya, ntar gue mau nanya dua ya. Russ Iya, nih semenjak dicincang sama Dolphins yang kemarin tuh 7-20, mainnya kayak beda banget gak sih? Kayak dia balik ke zaman-zaman Seahawks gak sih? Kayak nggak, kalau Seahawks sih masih nekat. Cuman kayaknya lu liat gak sih sekarang Russ tuh mainnya, walaupun dia misalnya keluar dari pocket, tapi dia kayak nggak nekat lari muter nggak buying time gitu, kayak lari ke kanan kiri tapi ketemu receiver lempar, atau enggak ya kalau misalnya nggak ketemu langsung buang aja gitu. Kalau menurut lu ngerasa nggak sih Russ sekarang mainnya beda banget dari oh, musim kemarin gitu? apa mungkin ini efek dari Shane Payton ya? Karena Hmm. dibandingkan Nathaniel Hackett yang kalau misalkan kita lihat offense-nya musim lalu dengan offense-nya Sean Payton musim ini, Sean Payton masih lebih berani main running game. Mhm. Dia lebih balance, dia manfaatin dia punya 3 running back saat ini, yaitu Javonte Williams, Chase McLaughlin, dan juga Samaje Perine. Mhm. Pemain itu bisa diutilize dengan baik oleh Sean Payton sendiri, dan dengan adanya running game yang lebih oke, itu bikin Russell Wilson jauh lebih efektif dibandingkan musim lalu. Hmm. Dan satu lagi yang jadi titik baliknya lagi adalah defense mereka yang setelah 70 poin lawan Dolphins kebobolan itu jadi lebih bagus, lebih berkembang dibandingkan musim lalu saat ini. Jadi ini sebenarnya udah momentumnya tuh udah mulai dapet. Russell Mhm. Wilson-nya juga udah mulai nemu iramanya juga. Mung ada mungkin skenario di mana kalau misalkan mereka nggak kalah 70-20 lawan Dolphins dan rekor mereka lebih bagus, statsnya Russell Wilson saat ini itu bisa jadi masuk MVP discussion. Iya sih, iya iya. Sekarang tuh Iya, Russell Wilson discussion. statsnya itu QB in rasionya bentar. QB Ras ratingnya kalau nggak salah itu top 3 atau top 5. Nah, tuh. Nih, Russell Wilson stat ya. Sekarang regular season dia 2065 passing yards, 19 touchdown, cuma 4 interception loh. Berarti Nah, memang ratingnya menurut gue lumayan sih, 104,3. Chef Russ is cooking Iya, lagi something. cooking loh nih. Gila. Ini apakah mungkin kita terlalu cepat untuk mengejudge Denver dan juga Russell Fix sih. Wilson? Ini aja touchdownnya Russell Wilson udah ngelewatin total touchdown musim kemarin loh. Oh, Nah, kan? damn. Gila kan cooking nih, gila 4 winning streak loh. Nah, sama satu lagi. Lu udah nyadar gak sih sekarang defense-nya Broncos kayak jauh lebih bagus? Mereka juga nggak cuma ngandelin Justin Simmons dan juga Patrick Patrick Surtain, Surtain, iya. tapi sekarang pass rush mereka sudah lebih baik dibandingkan musim lalu. Aha. Karena kalau nggak salah koordinator mereka tuh kan Vance Joseph itu baru musim ini Iya, baru jabatan musim di ini. DC ya, kalau nggak salah Hmm. ya. Itu dia memang salah satu bisa dibilang defensive guru juga buat tim-tim di NFL. Dan dia pernah punya pengalaman ngelatih Broncos ketika masih zaman setelah Peyton. Itu Iya. memang defense mereka tuh selalu bagus ketika zaman itu. Mhm. Dan sekarang sebagai defensive coordinator, dia udah bisa nyulap lagi di Denver Broncos yang memang dari zaman Peyton sampai sekarang memang identity utama mereka tuh sebenarnya ada defense. Mereka Mhm. menang Super Bowl dengan defense, salah satu defense terbaik. Maybe in this era mungkin, tapi setelah dia cabut itu defense mereka tuh udah kehilangan banyak pemain, udah kehilangan banyak momentum juga, dan sempat jadi defense yang bottom 10 gitu loh, bottom 5.
sekarang udah disulap lagi jadi defense yang bisa dibilang semua tim tuh pasti mau punya defense kayak Denver Broncos saat ini. Oke. Nah, Vikings. Kekalahan pertama di era Pastronauts, aka Josh Dobbs. Tapi sebentar lagi nih, Justin Mhm. Jefferson sembuh. Amin. Nah, menurut lu bisa nggak ngejar buat... Sebenarnya sih Vikings sekarang masuk ke ini ya, playoff spot ya. Kalau nggak salah di seat 7. Tuh. Tapi menurut lu, apakah bisa mempertahankan posisinya? Mempertahankan posisi dengan kondisi NFC saat ini mungkin banget sebenarnya. Hmm. Selama ini bukan pertanda kalau Joshua Dobbs bakal menurun setelah pertandingan ini. Kalau misalkan dia bisa konsisten, at least kayak pertandingan sebelumnya ketika dia menang, itu seharusnya Vikings bisa masuk playoff lagi. Tapi itu adalah tanda tanya besar. Mungkin memang dengan kehadiran Justin Jefferson itu bisa lebih ngebantu Josh Dobbs juga dan Vikings secara keseluruhan untuk offense-nya jadi lebih keep up the pace gitu. Kayak mereka mereka tuh nggak pernah kekurangan talenta di posisi receiver gitu. Wide receiver, tight end, even maybe running back itu mereka masih kalau secara keseluruhan tuh salah satu yang the better ones lah, yang lebih bagus. Tight end mereka top 3 di NFL. Gue bisa bilang top 3 NFL tight end itu adalah Kelsey, terus Andrews, dan Hawkinson. Hmm. Hawkinson gue selalu akan taruh di nomor 3. Oke. Wide receiver kalau misalkan dia lagi sehat, Justin Jefferson itulah salah satu wide receiver terbaik di NFL. Dan sekarang Iya. ada Jordan Addison yang rookie season dia tuh musim ini tuh cukup solid. Iya. Jadi bisa jadi wide receiver nomor 2 gantiin Adam Thielen. Running back mereka mungkin mereka butuh lebih konsisten lagi dari Mattison dan juga Ty Chandler, tapi mereka still pretty decent. Dan QB mereka, walaupun mereka kehilangan Kirk Cousins, tapi Josh Dobbs still a very good quarterback musim ini. Mhm. Jadi harusnya ini bukan kekalahan yang jadi pertanda buruk buat mereka seharusnya. Karena mereka masih punya talent di berbagai macam posisi. Defense mereka juga lebih bagus dibandingkan musim lalu. Emang ini ya sekarang mereka lagi ngelawan tim yang benar-benar on fire secara keseluruhan musim ini. Denver Broncos, tapi gue pikir Vikings bakal tetap baik-baik aja untuk Ah, oke. Oke, 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 oke. Nih. Terakhir, nah nih repeat Super Bowl kemarin nih Eagles lawan Chiefs yang menang Eagles 21-17. Eagles walaupun awal-awal sempat struggling tapi bisa ini ya comeback dari ketinggalan 7-17 di first half. Nah, gimana tuh Eagles? Apakah memang efektif karena adjustment atau karena Chiefs yang nanti kita bahas ya? Ini Kak Chiefs banyak eh, membuat kesalahan. I expect more sebenarnya dari offense-nya Eagles, Aha. terutama Jalen Hurts. Jalen Hurts, oke lah ya. Kalau misalkan kalian main fantasy, dia poinnya always really good, tapi kayak ini juga jadi nutupin fakta bahwa sekarang Jalen Hurts udah turn the ball over tuh I don't know how much ya kayak pasnya sekitar like 20s gitu sampai kayaknya. Ini kalau soalnya ngitung interception dia sama fumbles gitu. Oh. Jadi paling krusial saat ini di offense mereka adalah ball security mereka benar-benar di bawah musim lalu. Musim lalu Hurts playing really well, dia juga nggak banyak bikin kesalahan dan push push always been effective Iya. since day one. Gila emang tuh play ya Brotherly Shove tuh. Nah, BTW tadi lu kalau lu bahas interception turnover salah satunya intercept dia musim ini total 9 loh. Itu udah Udah jauh di gak jauh sih. Di atas total interception dia musim kemarin. Musim kemarin dia 6.
Sekarang 9. Karena Nah, pas lawan Jets dia bikin 3 interception yang kalah. oh iya, itu yang lawan Jets itu Heeh. stinker juga sih buat dia. Jadi memang ya isunya ada di Jalen Hurts juga. Jadi kekuatan mereka ada di Jalen Hurts, tapi di sisi lain Jalen Hurts bisa jadi bumerang juga buat mereka. Heeh. Karena di pertandingan lawan Jets ini dia juga bikin satu interception kan. Terus dia juga sempat fumble juga sekali, Mhm. tapi at least itu di recover sama Eagles. Rushing offense, gue nggak akan menyangkal kalau mereka juga salah satu tim terbaik di NFL untuk Mhm. malah rushing offense. Tapi receiving kalau misalkan Jalen Hurts masih sering turn the ball over kayak gini, interception berkali-kali, terus ball security-nya nggak bagus, ini uh, offense bisa dikunci sama tim yang defense-nya lebih setara kayak Chiefs, Hmm. 49ers maybe. 49ers pasti akan jadi batu sandungan mereka ketika mereka ada di playoff. Kalau misalkan offense-nya nggak gerak. Karena nggak mungkin defense mereka tuh bisa ngekunci sampai 60 menit untuk offense-nya 49ers yang fully healthy. Mhm. Ini aja nih Chiefs, untungnya offense-nya memang lagi off tune banget dan nanti akan kita bahas. Mhm. Jadi memang riskan dengan kondisi saat ini di mana Jalen Hurts itu bikin banyak turnover dan harus ada at least evaluasi dikit dari Nick Sirianni kepada offense mereka. Maybe Iya. Jalen Hurts butuh sesuatu yang bisa bikin dia lebih tenang gitu, bikin dia lebih aman dalam mengontrol bola. Iya. Karena tapi menurut tuh kayak kita bilang dari kemarin apa emang karena OC yang baru nih Brian Johnson apa gimana ya? Kayak aduh, gue tuh nonton offense Eagles kayak gue kayak kurang yakin nih. Walaupun ya tetap ke AJ Brown atau Devonta Smith-nya bagus ya, cuman kayak nggak se-smooth musim kemarin loh. Iya, kerasa ya Heeh. pergantian OC dari Shane Steichen yang sekarang jadi head coach-nya Colts ke Iya. Brian Johnson. Kayak offense mereka still oke, tapi kayak Hah gitu ya, kayak kayak, kayak kayak nggak. bikin jantungan loh gitu. Tuh ya, benar 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 benar. Tiba-tiba gagal running, tiba-tiba kesendat, tiba-tiba uh, passing route-nya jadi aneh. Hah. Jadi isunya ya bisa ya mungkin memang OC baru itu juga jadi problem juga saat ini buat mereka dan ya mereka bisa pakai inilah kayak alasan di mana oh ini offense baru gitu, OC-nya baru, play caller-nya baru. Jadi mereka Jalen Hurts masih butuh adaptasi dan dia masih agak rada-rada bingung. Tapi harusnya sih Jalen Hurts yang sekarang udah punya kontrak baru, kemarin juga hampir menang MVP, seharusnya alasan kayak gitu tuh nggak berlaku buat dia. Iya. Makanya jadi ya rekor 91 sih iya sih ya 91 karena menurut gue 91 ya karena brotherly shove-nya itu. Gak ada yang Yes. bisa stop cuman ya gimana gitu. Something missing lah ya, something. Iya ada sesuatu yang aneh gitu gue liat di offense-nya. Kalau defense ya sekarang menurut gue pas defense-nya pas defense sebenarnya masih kurang ya teman karena udah ada Kevin Byard jadi tadi dia juga bikin interception jadi ya agak-agak naik lah ya cuman masih masih kurang menurut gue. Betul. Chiefs. Nah, ini Chiefs sekarang mimpin liga dengan total drop catch 26 kali. Eh, 26 kali loh. Dan katanya 21% dari incomplete incomplete atau apa gitu. 21% dari ya, incomplete pass-nya Mahomes. Mahomes itu karena drop catch. Jadi, apakah sudah saatnya GM-nya Chiefs jangan ketularan GM Packers nih. Cari WR1 yang solid. Bagaimana tuh? Eh, ya, ini salah satunya problem yang dari
awal musim ya, dari pas Thursday Night Football yang pertama kali di pertandingan 2023 waktu itu, problemnya lagi-lagi balik lagi ke wide receiver yang nggak dependable. Hmm. Tadi lu udah bilang juga drop rate-nya mereka tuh juga salah satu yang paling jelek di NFL Hmm. dengan tadi berapa 21% ya? Iya. 21%. Berarti that means kayak berarti udah lebih dari 20 tuh. Mungkin ya kalau eh, mesti lihat passing attempts-nya juga. Tapi eh, ini kita juga balik lagi ke permasalahan yang tadi. Sorry. Mhm. Di permasalahan yang tadi, Eagles punya offensive coordinator baru. Dan siapa lagi yang punya offensive coordinator baru? Kansas City Chiefs. Nah, Matt Nagy. Matt Nagy. Sebenarnya Matt Nagy ini juga bukan orang baru di Chiefs. Karena sebelum dia ngelatih Bears, itu dia jadi offensive coordinator di Chiefs. Dia jadi offensive coordinator ketika musim terakhirnya Alex Smith dan rookie seasonnya dari Mahomes. Betul. Rookie season ya, walaupun cuma one games tapi ya kita hitung rookie seasons. Habis itu dia jadi head coachnya dari Chicago Bears. Hmm. Mungkin kebetulan mungkin enggak, tapi memang performance offense-nya dari Chiefs dibandingkan musim lalu. Musim lalu dia Chiefs point per game-nya dengan Eric Bieniemy sebagai offensive coordinator itu adalah yang terbaik di NFL, number one. Mhm. Sekarang mereka middle of the pack gitu, kayak Iya. nggak top 10 juga. Iya. Memang offense mereka tuh agak mengkhawatirkan dan salah satu yang paling kentara banget dari kegagalan offense Chiefs ini adalah nggak punya wide receiver yang dependable, nggak punya WR1. Mereka punya makanya kita pernah bilang juga mereka punya WR tapi bisa dibilang itu ya kumpulan dari WR2 yang dipaksa jadi WR1. Iya, betul. WR2, WR3 stand ininya levelnya. Mereka nggak bisa uh, expect wide receiver kayak Kadarius Toney ataupun Marquez Valdes-Scantling untuk jadi WR1 di tim sekelas Kansas City Chiefs dengan quarterback sekelas Patrick Mahomes. Aha. Jadi ya oke lah mereka menang musim lalu. At least tapi Juju masih dependable. Dia masih bisa jadi WR1. Tapi Aha. kita tapi kita nggak udah bisa lihat Kadarius Toney, Marquez Valdes-Scantling. Kenapa mereka dibuang dari tim mereka sebelumnya? Karena mereka nggak dependable, mereka sering drop catch, dan juga mereka bukan tipe yang se-eksplosif Tyreek Hill or even Travis Kelce. Betul. Kadarius Toney itu tipe-tipe hybrid return man wide receiver, dan Marquez Valdes-Scantling itu kayak cuman punya satu role. Dia cuma punya go route dan dia adalah orang yang kayak Gabe Davis atau misalkan kayak siapa ya yang biasa jadi deep route, istilahnya kayak deep route merchantnya gitulah itu. Jadi mereka perlu wide receiver yang harusnya bisa dependable. Makanya Hmm. waktu kita bahas trade deadline itu gue sempat bilang Kansas City Chiefs coba untuk approach Tampa Bay Buccaneers untuk trade for Mike Evans. Hmm. Karena dengan posisi Tampa Bay yang lagi eh, bimbang antara tank atau enggak, kalau Mike Evans bisa mereka rekrut, bisa mereka trade, itu Mhm. jadi salah satu big win juga buat Kansas City Chiefs. Karena Mahomes butuh pemain yang bisa dependable, bisa one on one, Mhm. dan at least route runningnya juga acceptable. Rashee Rice belum belum ready untuk jadi WR1. Sorry for disrespect, tapi Chelsea harus punya tandem yang lebih oke dibandingkan ke Darius Toney. Dan kebuktilah pertandingan kemarin lawan Eagles, how many drops gitu dari wide receiver-nya Chiefs. 5 malah. Ya, 5 loh. Terutama
pass yang harusnya bisa ditangkap oleh Nah, Valdez-Scantling. itu penyakit dia dari Packers keluar lagi ya. Iya, itu Aduh, dia. aduh, padahal kalau ketangkap tuh udah auto menang banget itu, tuh. Allah, ya Allah. Hmm, Auto menang, maybe ya, Iya, maybe sih. maybe. Tapi at least mereka bakal unggul dengan adanya Iya, tuh. di pass itu. Sayang banget, sumpah. Tapi ya at least rekornya Chiefs sekarang still very good. Mereka juga first saya second seed ya seingat gue ya sekarang. Mhm. First seednya adalah Ravens, Chiefs itu Chiefs second. Chiefs second. Iya. Jadi sekarang dengan divisi mereka yang maybe cuman Broncos yang lagi on fire saat ini, Lagi-lagi, betul. seharusnya mereka bisa aman-aman aja. Iya, Tapi iya. kalau misalkan kayak drop problem kayak gini tuh masih keulang di playoff, mereka bisa kesingkir even sama tim yang punya offense yang mediocre dibandingkan mereka. Hmm. Iya, abisnya juga Chiefs nih walaupun lagi di seat atas, cuman ya kayak tim-tim lain juga pada ngejar, kayak Ravens udah nyalip, Hmm. terus Dolphins ngejar, Jaguars Iya. ngejar. Hmm. Ya jadi kayak ibaratnya nih di AFC nih sekalinya kalah kayak langsung berubahnya jauh cek gitu loh. Tuh. Kalau NFC kan sekalinya kalah kayak nggak terlalu berubah banyak ya. Nah nih AFC ini lagi lumayan ketat. Jadi nih Chiefs kalau misalnya masih nggak bener nih next match lawan siapa sih Chiefs? Lupa gue. Chiefs tadi tuh lawan Raiders inget gue ya pas Ah, yang ya kalau nggak salah lawan Raiders ya tuh. nextnya itu lawan Raiders. Nah kalau nah apalagi divisional game kan suka trap game kan. Ya. Suka aneh-aneh kayak kemarin aja yang lawan Broncos Chiefs cuma 9 poin. Dan juga BTW gue baru ingat Chiefs 3 match terakhir nggak bisa nyekor di second half. Ah, Second half nol, no point. nol, Oh. ini kan kacau kan? Hmm. Ada yang kacau ini makanya nih kalau misalnya offense Chiefs masih kurang, aduh. Ini mungkin jadi pematah argumen kalau Mahomes itu bisa nyulap siapa aja jadi WR1 ya. Kayak Ah, even Brady pun bisa Brady pun butuh WR inilah se dependable kayak Edelman ataupun dulu ada Wes Welker atau Gronk juga. Peyton punya Marvin Harrison, punya Reggie Wayne, Aaron Rodgers punya Davante Adams, punya Jordy Nelson, Mahomes punya Kelsey dan dia pernah punya Tyreek Hill. Jadi nggak semua quarterback yang bisa dibilang one of the greatest of all time selalu punya WR yang bisa dependable buat mereka. hmm, Nggak ada alasan lagi. Jadi memang iya, Mahomes pasti butuh wide receiver yang at least top 10 lah ya. At least top 10. Dan sekarang mereka nggak punya di squad mereka. iya, iya, iya. Oke, sip. Jadi itu buat review week 11 kita kasih lihat peringkatnya. Sementara setelah week 11 dari AFC North Ravens 83, sorry. Browns 73, Steelers 64, Bengals 55, AFC East Dolphins 73, Bills 65, Jets Hmm. 46, Patriots 28. AFC South gue masih ketawa deh baca rekor Patriots. AFC South Jaguars 73, Texans 64, Colts 55, Titans 37, AFC West Chiefs 73, Broncos 55, Raiders 56, Chargers 46. Tuh Broncos langsung naik ke 2 di AFC West. Hmm. AFC North Lions 82, gokil. Kalau nggak salah Lions 82 itu terakhir tahun 50-an. Wow, itu 50-an lah. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah gue baca. Even Barry Sanders pun nggak bisa bikin rekor kayak gitu ya. Iya, makanya kan. Gila kan. Lions nih emang real deal. Vikings 65, Packers 46, Bears 38, NFC East Eagles 91,
Cowboys 73, Commanders 47, Giants 38. NFC South Saints 55, Buccaneers sama Falcons 46, Panthers 19, dan terakhir NFC West 49ers 73, Seahawks 64, Rams 46, Cardinals 29. Nah, ini playoff picture ya setelah week 11. Nah, AFC perubahannya lumayan banyak. Come on. Lumayan banyak ini AFC. First round, bye. Seed 1, sekarang Ravens. Chiefs turun kedua. Jaguars sama Dolphins masih sama, 3-4. Nah, 5-6-7 berubah banyak. Browns naik ke 5. Texans naik ke 6. Steelers turun ke 7. Masuk kita nonton playoff dia. Gas. Nah, NFC perubahannya dikit banget. Cuman satu nggak salah. Seat 1 Eagles, seat kedua Lions, seat ketiga 49ers, seat 4 Saints, seat kelima Cowboys, seat 6 Seahawks, dan seat ketujuh Vikings. Nah, sekarang top 10 draft. Sementara setelah week 11, seat 1 Bears dari Panthers, karena trade-nya buat ambil Bryce Young, Panthers-nya. Seat kedua Cardinals, seat ketiga Patriots, seat keempat Bears lagi. Seat kelima Giants, seat ke-6 Titans, seat ke-7 Commanders, seat ke-8 Falcons, seat ke-9 Packers, dan seat ke-10 Buccaneers. Ini kalau gue lihat nih ya, tim yang butuh QB ini udah mulai numpuk masuk ke top 5 ini. Iya. Patriots, Bears mungkin, Giants pasti butuh QB. Ini ya, Patriots top 5 pick ya. Iya, jarang-jarang kan pertama kalinya Patriots top 5 pick pas 2001 loh. Ya, mereka kalau salah draft Richard Seymour, dan 2001 kita tahu apa yang terjadi di 2001 untuk Patriots. Ya itu makanya. Jadi apalagi kalau gue lihat talent QB musim depan lumayan deep. Jadi kita lihat bagaimana, ya masih lama sih. Tapi kalau lihat dari sementara nih top 10-nya tim-tim yang butuh QB udah mulai naik nih ke top 5 demi mengejar Caleb Williams atau Drake May-nya UNC. Bears ya? Bears apakah... Nah itu Bears gimana nih? Mereka punya Justin Fields. Tapi kayaknya udah mulai gak percaya nih. Waduh. Nah kalau Cardinals punya Kyler Murray tapi apakah mau hard reset? Apakah mau hard reset abis kasih gaji kebanyakan? Patriots ya lu tahu Mac Jones udah jeblok banget. Giants ya lu tahu Daniel Jones, ya ampun Daniel Jones. Kyler Murray udah dapat kontrak baru, timnya jelek. Daniel Jones baru dapat kontrak baru, timnya juga jelek. Terus ya gimana? Terus Titans, mau tuh percaya tetap lanjut sama Will Levis, nggak tahu dah. Commanders kayaknya tetap lanjut sama Sam Howell. Falcons kayaknya butuh QB nih. Falcons bener-bener. Gimana sih tapi ya mau draft QB pun paling jadi blokernya di Jantar. Makanya Packers gak mungkin ada Jordan Love. Buccaneers kayaknya butuh QB nih, ya kan? Jadi pelan nih udah mulai pada naik nih yang butuh QB. Jadi thank you yang udah nonton dan dengerin review Week 11. Thank you Oka udah join seperti biasa. Jangan lupa seperti biasa subscribe dan klik lonceng subscribe biar gak ketinggalan sama NFL Indonesia. Dan kamu share video ini. Thank you udah nonton dan dengerin. Sampai ketemu di review minggu depannya. Dadah semuanya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.